Selamat bertemu kembali dalam episode yang sangat menarik berkaitan dengan salah satu trik menulis autobiografi atau riwayat hidup sendiri dan biografi riwayat hidup orang lain. Rekan-rekan sekalian, biasanya dalam dunia pergaulan dimanapun kita berada, biasanya sering terdengar kata terngiang sekilas di telinga kita. Orang mengatakan, what is the name? Apa arti sebuah nama? Makna ini mengandung pengertian bahwa setiap orang memiliki keistimewaan tersendiri, apalagi berkaitan dengan tokoh-tokoh yang pernah memiliki masa kejayaan atau kecemerlangan. Beberapa ahli psikologi seperti Elijah Kona dalam buku Character Development in the Family, Piaget, The Child Conception of the World, serta Selpin, Education Psikologi, menyimpulkan bahwa setiap orang memiliki beberapa fase dalam menjalani kehidupannya. Fase pertama adalah masa kelahiran. Saat kita ingin menulis fase kelahiran, maka rekan-rekan sekalian perlu mencari tahu apakah saat kelahiran itu ditandai dengan ada tanda alam, misalnya bulan bersinar sangat terang benderang bulan purnama, ataukah hujan deras kemudian halilintar menyambar dan saling bersahutan, ataukah ada keajaiban alam yang lain. Selanjutnya masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak pun ada beberapa kisah yang akan kita kemukakan dalam sebuah konsep tulisan. Apakah masa kanak-kanak penuh dengan kebahagiaan, kasih sayang kedua orang tuanya, atau masa kanak-kanak dengan masa yang penuh dengan gelimang air mata? Apakah dia yatim, apakah dia piatu, apakah dia hidup jauh dari bapak ibunya? Yang ketiga adalah masa remaja. Sebagian ahli psikologi membagi, ada mulai start dari 13 tahun, ada yang 15 tahun sampai 25 tahun, ada yang 27 tahun sampai masa 35 tahun. Kemudian masa dewasa. Demikian pula masa dewasa, ada orang yang usia 30 sampai 35, 40, bahkan 50 belum ada terlihat tanda-tanda kedewasaan yang dimiliki. Nah, mengapa hal ini terjadi? Yang pertama, faktor lingkungan. Apakah dia dia dibesarkan pada lingkungan yang orang sederhana, rakyat jelata, masyarakat awam yang tidak penuh dengan berbagai kemulut godaan, tidak dibesarkan di suasana perkotaan, bapak ibunya bukan orang-orang yang memiliki karir, bukan orang-orang yang memiliki berbagai aktivitas, kesibukan, tetapi dia hidup di pedesaan, mungkin di tengah sawah ladang yang jauh dari pergaulan, hanya ada 5-6 rumah. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya fase menula atau tua. Inilah autobiografi yang perlu kita rancang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang ingin kita pilih, senarai tokoh-tokoh yang ingin kita pilih. Oleh karena itu, fase remaja, fase dewasa, dan fase tua ini, 3 fase ini biasanya seorang tokoh memiliki kecemerlangan, mencapai kemasyhuran karirnya. Apakah dia pejabat negara, apakah dia pejabat bapak bangsa, apakah dia politikus, apakah dia ahli pendidik. Nah, maka rekan-rekan sekalian bisa merancang fase, apakah remaja telah memulai reputasinya yang gemilang, ataukah saat dewasa atau akhir fase dewasa menjelang masa usia tua,
telah menuai kegemilangan-kegemilangan yang pernah diperjuangkan. Rekan-rekan sekalian, itulah trik merancang, menulis sebuah kisah yang berkaitan dengan autobiografi atau biografi. Hanya saja sebagian orang menganggap bahwa tulisan ini biasanya untuk mempopulerkan orang lebih banyak pandangan-pandangan subjektif, walaupun memang lebih banyak juga faktor objektif yang dominan, karena pada akhirnya para pemirsa atau pembaca atau penikmat buku itu yang akan mengapresiasi, meresepsi, dan menilai bagaimana kebenaran autobiografi atau biografi seseorang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.